Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena banyak limpahan nikmat rahmat karunia kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali ya. Baik anak-anakku semua, untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk bisa menyiapkan berdoa. Silakan ketua kelasnya disiapkan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi ini, mari kita berdoa sesuai dengan kemudian kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dengan kesehatan ya. Untuk semuanya semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah anak-anakku semua, hari ini kita bisa ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas berkaitan dengan teks pidato persuasif ya. Teks pidato persuasif. Ada banyak hal nanti yang kita akan jumpai terkait dengan teks pidato persuasif itu. Terutama kalau kalian nantinya benar-benar menjadi seorang yang punya potensi di lingkungan masyarakat ya. Jadi ketika kamu harus berpidato punya kewibawaan yang harus kamu tampilkan yang kuat sehingga seseorang itu dapat yakin dan seseorang itu dapat percaya dengan apa yang kamu ucapkan ya. Mengikuti secara sukarela gitu ya. Secara sukarela. Kita lihat tujuan pembelajarannya untuk teks pidato persuasif ini termasuk dalam KD 3.4 yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, nanti modelnya pakai discovery learning, artinya discovery ini manfaatnya nanti yang dapat kamu ambil ketika mempelajari teks pidato persuasif. Pertama bisa berinteraksi dengan orang banyak, dapat berinteraksi dengan orang banyak. Ya, kamu kan berdiri di sini seperti saya di sini ya. Kamu bisa menyapa yang di ujung sana, di ujung pojok belakang, di tengah, di depan. Kemudian menambah relasi. Relasi itu apa sih? Hubungan. Ya, menambah kekerabatan. Jadi yang tadinya belum kenal jadi kenal dengan orang banyak. Kemudian bisa memberikan motivasi pada orang. Apalagi kamu punya hal-hal yang ternyata dapat menyentuh hati atau perasaan seseorang. Dan ini akan menjadi cerminan, akan menjadi motivasi buat orang-orang yang kamu ajak bisa berbagi pengetahuan dan ilmu kepada orang lain. Dan kemudian dapat melatih mental dan kemampuan dalam berkomunikasi di depan umum. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan apa yang ada dari pidato persuasif itu, ya, tentu saya gambarkan ini seperti sebuah apa ini? Denah rumah ya, seperti denah rumah. Di dalam pidato itu analoginya seperti ada bagian-bagian yang seperti ada di rumah ini. Ada di bagian depan, bagian tengah, dan juga ada di bagian belakang. Ini ya, ada yang bagian belakang. Yang di bagian depan terdapat apa aja? Taman, terus garasi atau kafot, terus ini pintu depan, ya. Terus di bagian tengah ada kamar, ruang tengah, ruang tamu, ya. Kemudian aneka perabot seperti sofa, itu ya. Kemudian sekat. Kemudian di sisi bagian belakang ada dapur, kamar mandi, semacam toilet ya. Terus ya ini lemari ataupun set dapur ya, kitchen set. Maka dalam hal pidato persuasif pun juga sama di situ kejadiannya. Ada juga di situ bagian-bagian pidato ya seperti ada dalam rumah ini ya. Anak-anakku semua,
Nah ini terkait dengan pembelajaran sekarang, apa yang nanti akan kita kerjakan. Yaitu nanti yang pertama adalah membaca teks pidato, nanti pun saya tanyakan dan juga nanti di LPD ada. Kemudian nanti bekerja kelompok, lalu berdiskusi membuat pertanyaan, lalu mencari informasi. Kamu bisa menggunakan gawai, ya, menggunakan gadget kalian yang miliki. Kemudian mengolah informasi dari pertanyaan yang sudah kamu buat untuk mencari tahu jawabannya. Kemudian mengubah pertanyaan menjadi QR code, tentang QR code generator ya. Pernah lihat Kris itu ya, kayaknya ya, Kris itu ya. Nah, kita akan bermain dengan ini ya. Kemudian anggota kelompok lain nanti mencoba menjawab, tapi harus dengan upaya. Upayanya yaitu harus mencari di mana letak iris atau QR code-nya ya. Kemudian yang sudah menemukan dari kelompok lain nanti baru presentasi menyampaikan di sini yang akan dikonfirmasi kelompok yang membuat pertanyaan. Gitu ya. Cukup jelas ya. Kita lihat, kita simak salah satu contoh bentuk pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya. Baik ya, itu tentang pidato persuasif yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Pidato persuasif yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi terkait dengan Hari Anti Korupsi Nasional ya. Terkait dengan Hari Anti Korupsi Nasional ya. Ada gambaran di sini mengenai struktur ya. Dari awal Pak Jokowi menyampaikan dari pembukanya ya, sampai di akhirnya penutupnya, setidaknya ini akan menjadi acuan buat kalian. Struktur teks pidato persuasif yang disajikan itu akan idealnya seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan ini? Ya, silakan. Kelompoknya ditentuin atau? Oh, kelompoknya nanti kita tentukan ya. Kita gunakan spin aja ya. Kita gunakan spin ya. Ada lagi? Ya, silakan perbaiki struktur. Pertanyaannya tentang struktur nanti ya. Jadi strukturnya aja dulu ya. Jadi nanti kaidah pembahasannya di pertemuan kedua. Jadi cukup di strukturnya dulu. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan apa yang akan kita kerjakan? Nah, kita simak dulu di sini bacaannya dari pidato yang saya sajikan ya. Judulnya apa Pak Yus? Silakan dibaca dulu. Sudah selesai? Ya. Nah, dan lagi yang bagian terakhir, saya ingin nanti berkaitan dengan pembagian kelompok ya. Untuk selanjutnya adalah pembagian kelompok. Nanti akan coba saya spin di sini ya, untuk maju satu-satu masuk kelompoknya, kelompok mana ya. Dari absen yang pertama dulu silakan boleh maju. 93 ini ya. Nah, 93 Farel. Silakan Farel. Yuk. Lagi ya. Diklik. Nah, masuk kelompok 3 terus Bang Farel. Kelompok 3 terus. Terus lanjut. Nomor 2 Pak Muka. Enam 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih belum masuk. Kasih mana ini? Kasih. Yes. Ya. Apa sih kan? Oh ya bukan, ini kan sapaan. Ini sapaan. Itu kan cukup. Iya. Benar ya? Gitu. Ya, bagaimana Abram? Nama kelompoknya ini kan nama kelompok 4 aja kan? Iya, nama kelompoknya. Iya, termasuk paragraf. Ya. Termasuk apa, Pak? Dalam pembuka pidato persuasif. Ya, diklik yang ini. Ini Iya, yang mana? ya copy itu. Oke, terus pindahkan ke sini. Ini? Iya, pindahkan ke sini. Terus? Ya, di copy paste di situ. Dikecilkan. Wah, rapi Pak. Baiklah. Screenshot. Enggak usah screen. Target. Ini coy, Rayfon Ramdhani. Makasih Rayfon Ramdhani. Itu jawabannya, woi. Oh bukan. Kelompok 1 silakan mempersatukan hasil diskusinya, silakan bisa maju ke depan di sini agar teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Silakan kelompok 1 diwakilkan oleh siapa? Perkenalan dulu ya, ya. Diwakilkan. Silakan. Sini bisa. Tuh. Kalau yang maju. Silakan yang lain bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir silakan. Kelompok 4, anggota kelompok pertama Fayaz Hazar, Senggoro Andi Laksono, Nasya Agelia, Bumai Mahasiswa, Senggoro Harga, Jiran Polisi Putri, Bella Raditya Kendra. Struktur pidato. Kelompok kedua ada di paragraf 1 berisi salam pembuka dan ucapan penghormatan dan ucapan syukur. Yang kedua ada isi berada di paragraf 2 sampai 4. Isinya adalah pernyataan posisi, argumen, pernyataan penghormatan, penghormatan argumen. Penutup berada di paragraf 5. Penutup berisi harapan, ucapan terima kasih,
permintaan maaf dan salah mengenai. Sekian hasil diskusi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Pertanyaan tidak? Tidak? Baik. Tepuk tangan buat teman-teman. Semua ya, tadi hasil diskusi apa yang kalian temukan dari teks pidato prestasi yang berjudul wabah virus corona ya. Dari sini dapat kita simpulkan ketika kita menyimak sebuah pidato, khususnya pidato prestasi, ternyata dari strukturnya itu ada 3 bagian. Yang pertama apa? Struktur yang pertama apa? Pembuka. Lalu yang kedua isi. Yang ketiga penutup. Di dalam pembuka pidato prestasi ada isinya salam pembuka. Lalu yang kedua ucapan penghormatan. Yang ketiga ucapan syukur. Ya. Terus dari isi pidato persuasif bagiannya ada 1 pernyataan posisi, yang kedua argumen, yang ketiga ya pernyataan penguatan argumen, dan yang terakhir dari pidato prestasi itu ada penutup. Strukturnya apa aja di dalam penutup? Ada yang pertama ada apa? Ucapan terima kasih, lalu permohonan maaf, lalu harapan. Ya. Jadi itu yang ada di dalam struktur pidato persuasif ya. Baik anak-anak semua, karena sudah menunjukkan pukul 9.30 ya, maka kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pada pertemuan ini dengan berdoa ya. Dan silakan. Selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.